Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Wijayanto. Saya mahasiswa Universitas Batik Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan dengan materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelumnya banyak masyarakat yang awam akan tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja itu. Di sini saya akan jelaskan sedikit materi tentang PHK tersebut. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja, akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya disebut dengan PHK. Ada beberapa pertanyaan seperti yang contoh seperti ini. Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Artinya harus adanya hal-hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu semua juga ada undang-undang dan aturan dari pemerintah tentang hal tersebut. Mungkin bisa dilihat di skema tersebut. Ada pertanyaan lagi, bagaimana undang-undang mengatur mengenai PHK? Ketentuan dalam aturan perburuan nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai pihak, dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dan ini sesuai dengan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 junto pasal 37 ayat 1 PP 35/2021. Lebih lanjut PP 35/2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian bisa dilihat di penjelasan di bawah ini. Ada lagi pertanyaan, bagaimana standar perburuan internasional mengatur mengenai PHK? Pada intinya, instrumen hukum perburuan internasional juga mengakui pelindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yakni satu, pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja tersebut. Yang kedua, seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Yang ketiga, selain itu masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK, dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang 13/2003 junto Undang-Undang 11/2021, perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila salah satunya, satu, pekerja bisa meninggal dunia, dua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, tiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu, empat, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lebih lanjut, pasal 194 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 junto Undang-Undang 11 tahun 2001 dan pasal 36 PP 35/2001 juga mengatur berbagai alasan PHK dapat dilakukan atau diperbolehkan.
Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika PHK tidak dapat dihindari oleh perusahaan? Dalam hal PHK tidak dapat dihindari berdasarkan pasal 37 PP 35 2001, pengusaha diwajibkan untuk memberitakan maksud dan alasan PHK kepada pekerja atau buruh, mungkin sekelompok yang mempekerjakan karyawan tersebut. Pemberitaan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Bila PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. Bagaimana jika pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha? Penjelasannya, apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atau putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK, dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam ini perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pasal 39 PP 35 tahun 2021. Apakah pekerja dapat mengajukan PHK atau mengundurkan diri? Bagaimana prosedurnya? Ya, pekerja dapat mengajukan pengunduran diri. Mengundurkan diri merupakan salah satu alasan PHK yang diperbolehkan dengan ketentuan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat pasal 36 ayat 1 huruf PP 35 2021. Contoh 1, pekerja merupakan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, pekerja tidak sedang berada dalam ikatan dinas. Ketiga, pekerja tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Pada intinya, suatu pekerja itu boleh atau tidaknya mengajukan pengunduran diri asal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Apa saja kompensasi yang berhak diterima oleh pekerja apabila perusahaan melakukan PHK? Apabila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarannya sesuai dengan alasan PHK yang dijatuhkan. Adapun kompensasi tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut. Bisa dilihat di rincian di bawah ini ya. Apakah kompensasi PHK ini berlaku juga bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil? Tidak. Pada intinya, pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil memang wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, namun besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja atau buruh. Demikian penjelasan dari saya tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang selama ini jadi pertanyaan, mungkin jadi sedikit ganjalan kepada masyarakat yang belum mengetahui atau yang awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.